Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam tangguh. Perkenalkan, kami dari grup HEAR, terinspirasi dari singkatan nama Hegi Irfan Randy. HEAR, HEAR, HEAR. Saya akan menjelaskan makna dari logo HEAR. Di dalam logo HEAR ada satu titik berwarna orange mewakili hal kecil namun berdampak. Sedangkan font yang bertemakan pertemanan merupakan makna dari kekompakan. Sedangkan warna biru mewakili dari kedamaian dan 3 huruf yang merupakan wakil dari sifat 3 kepribadian yang merupakan universal. Halo Ibu, halo rekan-rekan semua, kami dari kelompok HEAR akan menjelaskan tentang Sustainable Development Goals. Nah, merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Nah, gunanya untuk mengakhiri 1. Angka kemiskinan, yang kedua mengurangi kesenjangan sosial, yang ketiga melindungi lingkungan. Nah, serta SDGs ini punya tujuan dan rancangan-rancangan diharapkan akan rampung, akan terencana di tahun 2030. Nah, kami memilih Kota Bandung, tentu karena kami kuliah di Telkom University tercinta. Nah, kami memilih Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibenjing Kaler. Nah, itu ada di Makam Pahlawan. Kenapa kami memilih daerah tersebut? Karena banyak keunikan-keunikan dari warga setempat atau warga lokal menjadi antusias, menjadi bahan-bahan perhatian di daerah sana. Nah, kami selidiki, kami riset, kami datangi ketua RT, ketua RW-nya di sana. Ternyata daerah sana itu padat sekali perkantoran. Yang kedua, kulinernya banyak banget. Siapa yang nggak tahu Makam Pahlawan ataupun daerah Widyatama, di situ tuh sangat-sangat banyak makanannya. Dan pertokoan-pertokoan yang pesat, pertokoan-pertokoan yang banyak sebagai mesin penggerak perekonomian masyarakat yang ada di sana untuk lebih maju dalam bidang pembangunan. Nah, kami sudah melakukan interview, wawancara dengan ketua RT setempat. Ternyata banyak kesamaan untuk visi misi dari SDGs yang kami pelajari di mata kuliah ini. Nah, untuk lebih detailnya atau lebih jelasnya kita saksikan footage yang ada di video kami ini. Teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan membahas studi penerapan implementasi SDGs nomor 11 di Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibenjing Kaler, Kota Bandung. Dari observasi yang kita lakukan di Kelurahan Neglasari, penerapan implementasi SDGs nomor 11 ada 5 prioritas menurut kami yang perlu didahulukan, diimplementasikan di Kelurahan Neglasari tersebut. Yang pertama adalah SDGs 11.6, yang keduanya adalah SDGs 11.5, yang ketiganya adalah SDGs 11.1, yang keempatnya adalah SDGs 11.2, dan terakhir SDGs 11.7.
Tentu ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan menurut kami kenapa poin-poin yang tadi disebutkan menjadi prioritas untuk diimplementasikan di Kelurahan Neglasari. Kami melihat bahwa penerapan SDGs nomor 11 di Kelurahan Neglasari ini selain untuk mengejar aspek dari kebersihan lingkungan, kebersihan udara, penataan sampah, penataan lingkungan, penyediaan rumah yang layak, namun juga bagaimana kelurahan di Neglasari ini juga mementingkan peningkatan produktivitas, peningkatan penghasilan, peningkatan kualitas hidup yang paripurna. Artinya di sini kita melihat ada keseimbangan antara mengejar kemajuan dari sisi lingkungan dan juga kemajuan dari sisi ekonomi warganya, terutama warga yang saat ini belum mempunyai penghasilan ataupun menganggur, kepada ibu-ibu juga yang saat ini belum produktif, digalakan untuk terjadinya kegiatan-kegiatan yang meningkatkan produktivitas. Nah, ini barangkali ya yang menjadi pertimbangan pilihan-pilihan kenapa kita memilih 5 prioritas implementasi SDGs nomor 11 di Kelurahan Neglasari. Oke, selanjutnya rencana aksi apa saja dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Dalam 5 tahun pertama, yaitu 1. Pembuatan bank sampah. Tidak hanya membuat satu, namun beberapa bank sampah dengan tujuan mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. Yang kedua, program peternakan ikan dan pengelolaan sayur waluh besar. Hal ini secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. Nah, selanjutnya, rencana 10 tahun ke depan yaitu pembuatan taman budaya dan taman lansia di sekitar kelurahan. Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau, terutama untuk perempuan dan anak manula dan penyandang disabilitas. Nah, selanjutnya, rencana 15 tahun ke depan yaitu pengelolaan koperasi simpan pinjam. Dengan menyediakan kebutuhan secara finansial kepada wirausaha, dapat berpotensi meningkatkan perekonomian warga, baik dalam pembinaan soft skill, penghasilan, maupun lapangan pekerjaan. Dan terakhir, rencana 20 tahun ke depan, yaitu pengelolaan air bersih. Memang pengelolaan air bersih pada wilayah tersebut sudah dapat dikatakan cukup. Namun, seiring waktu, hal itu perlu dimonitori kualitas air serta pasokan air yang harus ditambah. Mengingat baik sumber daya alam maupun manusianya akan bertambah terus-menerus.